Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Habibi dari kelas 6E, IPM 23351047. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13 yang mengenai local storage. Di mana di sini ada tragedi amnesia aplikasi. Mengapa kita butuh persisten? Sifat dasar RAM mobile. Memori jangka pendek RAM pada smartphone bersifat sementara. Saat pengguna menutup penuh aplikasi, seluruh state dalam memori JavaScript akan dihapus bersih. Masalah pengalaman pengguna. Pengguna akan sangat frustasi jika mereka harus login ulang, mengatur kembali preferensi tema, atau kehilangan item di keranjang belanja setiap kali membuka aplikasi. Solusi arsitekturnya menyediakan mekanisme penyimpanan luring jangka panjang yang konsisten di dalam memori internal perangkat PC. Lalu di sini ada Async Storage, yaitu buku catatan sederhana. Definisinya, pustaka penyimpanan lokal berbasis pasangan kunci nilai yang tidak terenkripsi sangat mirip dengan local storage pada ekosistem web. Karakteristik utamanya yaitu asinkron. Proses membaca dan menulis data menggunakan promise agar membukukan performa antarmuka utama. Hanya teks murni, data berbentuk objek atau array wajib berubah menjadi string menggunakan JSON string file sebelum disimpan. Lalu kasus penggunaan tepat, menyimpan data kecil non-sensitif seperti preferensi bahasa saat apakah user sudah melewati layar onboarding atau pengaturan notifikasi. Lalu ada secure store, yaitu berangkas rahasia berenkripsi perangkat. Bahaya besar async storage yaitu data di async storage disimpan dalam bentuk teks biasa. Jika gawai pengguna di root atau peretasan data tersebut sangat mudah dicuri. Expo Secure Store. Solusi enkripsi tingkat militer yang memanfaatkan perangkat keras keamanan bawaan ponsel, yaitu keychain pada iOS dan Keystore pada Android. Data wajib di Secure Store, yaitu token akses API, password, PIN transaksi, atau data privasi finansial pengguna. Lalu ada batasan teknis, yaitu hanya dioptimalkan untuk data berukuran kecil, maksimum 2 KB per data tunggal. Lalu di sini ada SQLite dan RHEL, gudang data masif sisi klien. Ketika data harus disimpan secara offline berukuran besar, berstruktur rumit, dan saling memiliki relasi, penyimpanan key value tidak lagi memadai. SQLite, mesin database relasional mini yang tertanam langsung di dalam sistem operasi HP. Sangat tangguh untuk melakukan query kompleks secara lokal tanpa internet. Lalu ada Real Database atau Watermelon Database, yaitu alternatif database NoSQL modern untuk aplikasi mobile yang menawarkan kecepatan baca atau tulis ekstrim serta arsitektur berbasis objek yang sangat ramah terhadap reaktivitas React Native. Lalu di sini ada siklus hydration, yaitu bagaimana cara aplikasi modern menyambut pengguna yang baru membuka aplikasinya kembali. Menahan layar saat aplikasi pertama kali dinyalakan, tahan splash screen agar tetap aktif. Lalu ada proses hydration di balik layar, sistem asinkron membaca token dari secure store atau preferensi dari async storage. Lalu ada pembersihan rute navigasi, jika token ditemukan dan valid, langsung teleportasikan pengguna ke halaman dashboard utama. Jika kosong, arahkan ke layar login. Lalu otomatisasi, yaitu menggunakan pustaka seperti Justan Vertex atau Redis Vertex untuk mengotomatiskan penyimpanan dan memulihkan global state tanpa kode manual yang repetitif. Lalu di sini ada strategi sinkronisasi offline first UX. Optimis UI update. Teknik mengubah tampilan UI seketika seolah-olah data sudah sukses terkirim ke server, memberikan impresi aplikasi yang sangat cepat. Lalu ada antrean mutasi. Jika pengguna melakukan aksi saat berada di dalam terowongan atau mode pesawat, simpan aksi tersebut ke antrean penyimpanan lokal. Lalu ada sinkronisasi otomatis. Begitu modul jaringan mendeteksi sinyal internet telah kembali, sistem akan diam-diam mengeksekusi antrean lokal tersebut ke server di latar belakang. Lalu di sini ada batas kapasitas dan penanganan error. Sistem pembersihan OS. Sistem operasi memiliki hak prerogatif untuk menghapus folder reset aplikasi secara sepihak jika ruang penyimpanan internal ponsel menggunakan terhabis. Lalu storage full exception.
Selalu bungkus kode penulisan penyimpanan lokal di dalam blok TriChat. Kegagalan menangani memori penuh adalah penyebab utama aplikasi crash tiba-tiba saat menyimpan data. Lalu fitur mandiri TriChat sediakan opsi bagi pengguna di dalam menu pengaturan aplikasi untuk menghapus data gambar atau aset lama secara sukarela demi mengosongkan ruang memori. Integrasi keislaman, pencatatan abadi dan penjagaan amanah, persisten dan sifat catatan amal. Penyimpanan data yang persisten dan tidak hilang meski aplikasi dimatikan adalah bentuk analogi dari kitab catatan amal manusia. Buat detail kecil perbuatan dirujuk secara presisi dan permanen, menunggu untuk dipulihkan pada hari pembalasan. Lalu secure store dan adab menjaga rahasia, memisahkan data biasa di asset storage dan mengamankan data sensitif di secure storage, mencerminkan perintah Islam untuk menjaga amanah dan rahasia secara berlapis. Seorang mukmin wajib menaruh perhatian ekstra dalam melindungi privasi dan kehormatan saudaranya. State hydration dan konsistensi. Kemampuan aplikasi untuk mempertahankan status kebaikan terakhirnya saat dinyalakan kembali adalah visualisasi dari sifat istiqomah. Muslim yang kuat adalah yang mampu menjaga konsistensi iman dan amal solehnya, meskipun badai ujian kehidupan sempat menjeda aktivitasnya. Baik, sekian dari saya untuk membaca modul materinya. Dimana selanjutnya di sini saya akan membacakan modul pada booknya, book pemrograman mobile. Dimana di sini saya akan membaca bab 11. Chapter 12, saya akan membaca chapter 12 dengan judul Local Storage dan Persistent, Remembering Things. Yang pertama, transient versus persistent data, double phase memory. Dalam dunia komputasi, memori terbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang, RAM dan disk. Saat kamu menjalankan aplikasi arithmetic, semua variabel state, prop, dan konteks yang kita bahas di sebelumnya hidup di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan mas koki atau papan tulis di ruang kelas. Ia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tetapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi ditutup paksa, HP dimatikan, atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai. Semua data di RAM tersebut akan lenyap seketika tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan isi keranjang belanja setiap kali mereka beralih aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp. Sebaliknya, disk atau penyimpanan internal HP bersifat persisten. Mirip dengan memahat tulisan di atas batu prasasti, proses menulisnya memang jauh lebih lambat daripada menulis RAM. Dan proses membacanya juga butuh usaha lebih, tetapi data tersebut akan bertahan selamanya. Data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan, kehabisan baterai, atau dibanting sekalipun. Selama chip memori fisik tidak rusak, data itu tetap ada. Tantangan utama seorang mobile engineer adalah memutuskan data mana yang layak mendapatkan status prasasti ini. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Menyimpan posisi scroll terakhir mungkin berguna, tetapi menyimpan status loading, dinner, atau pesan error sementara setelah data spesial dan membuang ruang penyimpanan. Keputusan antara transient dan persisten ini seringkali didasari oleh prinsip user acceptance atau ekspektasi pengguna. Pengguna mengharapkan bahwa ketika mereka menekan tombol ingat saya saat login, mereka tidak perlu mengetik password lagi besok. Mereka mengharapkan bahwa draft tweet yang belum terkirim masih ada di sana saat mereka membuka aplikasi lagi nanti. Namun, mereka tidak mengharapkan bahwa formulir pencarian yang mereka isi minggu lalu masih menempel di sana selamanya. Sebagai developer, kita harus memilah data menjadi 3 kategori: data sesi, data kreatif, dan data chat. Lalu yang kedua, async storage, legacy, do all work first. Selama bertahun-tahun, async storage adalah standar de facto untuk penyimpanan data lokal di arithmetic. Mirip dengan local storage di pengembangan web. Ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai yang sederhana, tidak terenkripsi, dan bersifat global untuk seluruh aplikasi.
Cara kerjanya sangat mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string dan sebuah nilai string. Lalu ia menyimpannya. Karena kesederhanaan ini, Async Storage menjadi pilihan utama untuk tutorial pemula dan aplikasi skala kecil hingga menengah. Ia sudah teruji oleh waktu dan didukung oleh komunitas yang sangat besar. Sehingga jika kamu menemui masalah, solusinya pasti sudah ada di Stack Overflow. Namun, Azure Storage memiliki satu karakteristik arsitektural yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asinkronus sesuai namanya. Setiap operasi baca atau tulis mengembalikan sebuah promise, yang berarti kamu harus menggunakan await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Mengapa ini menjadi masalah? Karena Async Storage bekerja dengan mengirimkan data melewati jembatan pragmatis ke destinatif untuk disimpan ke file sistem. Proses serialisasi pesan, pengiriman lewat jembatan, penulisan disk di thread terpisah, dan pengiriman balik hasilnya, semuanya membutuhkan waktu beberapa milidetik. Dalam skala kecil ini tidak terasa, tapi jika kamu mencoba membaca 100 kunci sekaligus saat aplikasi baru dibuka, bottleneck ini akan menyebabkan aplikasi terasa lambat. Keterbatasan lain yang cukup mengganggu adalah Async Storage hanya bisa menyimpan string. Jika kamu ingin menyimpan objek pengguna yang berisi nama, umur, dan alamat, kamu tidak bisa langsung melempar objek tersebut. Kamu wajib mengubahnya dulu menjadi string menggunakan JSON string file. Saat kamu membacanya kembali, kamu harus mengurainya menggunakan JSON parse. Proses parsing JSON ini adalah operasi sinkron yang memblokir JSTrip jika data JSON yang kamu simpan berukuran besar. Proses parsing ini bisa mematikan selama beberapa frame, membuat animasi splash screen menjadi patah-patah. Lalu bagian ketiga, MMKV atau Modern Standard Restricting. Jika Async Storage adalah model 2, maka MMKV adalah Rocket. MMKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat atau Tencent untuk aplikasi terpesanan mereka yang masif dan kemudian diporting ke React Native. Keunggulan utamanya yang membuat langsung jatuh adalah kecepatannya. MMKV diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada Async Storage dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa secepat itu? Rahasianya terletak pada penggunaan C++ dan GSI. MMKV tidak menggunakan break lambat untuk berkomunikasi. Ia memotong jalur birokrasi dan memungkinkan kode JavaScript mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi dibalik kecepatan MMKV disebut memory mapping. Alih-alih menulis ke file ke disk secara tradisional, MMKV menyatakan file di disk langsung ke alamat memori RAM. Ini berarti ketika kamu menulis data ke MMKV, sistem operasi menganggap kamu sedang menulis ke RAM dan secara cerdas menyinkronkan perubahan itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash di tengah jalan, teknologi MMAP menjamin integritas data sehingga korupsi data sangat jarang terjadi. Ini adalah teknologi server yang dibawa ke genggaman tangan. Lalu yang keempat, yaitu Secure Store, the Digital Vault. Baik Async Storage maupun MMKV memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks biasa atau format yang mudah dibaca. Jika seseorang mencuri HP pengguna, melakukan routing atau jailbreak, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya. Untuk data preferensi seperti tema gelap, ini bukan masalah besar, tapi jika kamu menyimpan akses token, password, atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya untuk data sensitif semacam ini. Kita membutuhkan berangkas digital dan ekosistem Expo. Berangkas ini bernama Secure Store. Expo Secure Store tidak menyimpan data di file sembarangan. Di iOS, ia menggunakan keychain service dan di Android, ia menggunakan key store system. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras keamanan khusus di dalam chip prosesor HP. Ini berarti data tidak hanya dienkripsi secara perangkat lunak, tetapi kunci enkripsinya disimpan di area perangkat keras yang terisolasi dan sangat sulit ditembus bahkan oleh malware sekalipun. Ini adalah tingkat keamanan tertinggi yang bisa kita dapatkan di perangkat seluler tanpa menggunakan alat eksternal. Lalu yang kelima, offline first architecture, surviving the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata, pengguna kita masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal E.
Aplikasi tradisional seringkali mati kutu saat koneksi hilang, layar menjadi putih, loading screen berputar selamanya, atau muncul gambar dinosaurus yang menyedihkan. Offline first architecture adalah pola pikir desain yang mengembalikan paradigma ini. Kita berasumsi bahwa internet mungkin tidak ada, dan aplikasi harus tetap berfungsi sebaik mungkin tanpa koneksi tersebut. Aplikasi offline first tidak menganggap ketiadaan internet sebagai error, melainkan sebagai salah satu state atau kondisi normal operasional. Strategi utama dalam arsitektur ini adalah chasing aggressive, alih-alih selalu meminta data setiap kali layar dibuka. Aplikasi harus selalu mencoba menampilkan data dari penyimpanan lokal terlebih dahulu. Jika ada internet, barulah aplikasi mengambil data baru di latar belakang dan memperbarui tampilan. Jika tidak ada internet, pengguna setidaknya masih bisa melihat data terakhir yang mereka unduh. Prinsipnya, lebih baik menampilkan data lama daripada tidak menampilkan apa-apa sama sekali. Data seperti Temp Query memiliki fitur persist query client yang membuat strategi ini sangat mudah diimplementasikan dengan sedikit konfigurasi. Tantangan terbesar Optimizers bukan pada membaca data, melainkan pada menulis data atau melakukan aksi. Apa yang terjadi jika pengguna menekan tombol like atau post komentar saat sedang offline? Kita tidak boleh menampilkan error gagal connect. Sebaliknya, kita menggunakan teknik optimistic UI update. Kita secara optimis memperbarui tampilan UI seolah-olah seperti itu sukses. Lalu menyimpan aksi tersebut ke dalam antrian sinkronisasi di penyimpanan lokal. Aplikasi berjanji pada pengguna, oke, saya catat like-mu, nanti saya sampaikan ke server kalau sinyal sudah ada. Lalu yang keenam, integrasi keislaman, the book of death. Yang pertama, perhatian versus persisten dalam konsep pana dan baki. Kita belajar bahwa data di RAM itu cepat tapi volatil, sedangkan data di disk itu abadi. Jangan sampai kita salah menyimpan data penting hanya di RAM. Karena saat daya mati semuanya lenyap. Ini adalah pengingat tentang hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah RAM, segala kemewahan dan status di sini bersifat sementara dan akan dihapus saat shutdown tiba. Hanya amal soleh yang dipersis ke dalam catatan amal yang abadi. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Quran surah An-Nal ayat 96. Sebagai developer, kita cerdas memiliki mana data yang perlu disimpan selamanya. Sebagai muslim, kita harus lebih cerdas lagi. Jangan habiskan energi hanya untuk mengejar hal-hal RAM yang akan hilang, tapi fokuslah menabung al-jariyah yang tersimpan kekal di server Allah. Yang kedua, secure store dan kewajiban menjaga amanah. Kita menggunakan secure store dan enkripsi karena kita tahu data pengguna adalah rahasia yang harus kita jaga. Menyimpan password dalam bentuk teks biasa adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan pengguna. Dalam Islam, menjaga rahasia dan data orang lain adalah bagian dari menjaga amanah. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Data pengguna adalah titipan. Jika aplikasi kita bocor karena kita malas mengimplementasikan keamanan, kita berdosa karena lalai menjaga amanah. Selain itu, Secure Star mengajarkan kita sifat Allah. As-Sitter, Maha menutupi. Bagaimana Allah menutupi aib-aib kita. Kita pun wajib menutupi data sensitif pengguna dengan enkripsi yang kuat. Yang ketiga, offline first dan persiapan bekal. Arsitektur offline first memastikan aplikasi berguna meskipun koneksi internet terputus. Kita menyiapkan cek agar pengguna tidak menatap layar sinyal hilang. Ini adalah metafora dari persiapan bekal menghadapi kematian. Kematian adalah momen ketika koneksi kita ke dunia terputus total. Itu terjadi, kita tidak bisa lagi merekrut amal baru. Kita hanya bergantung pada local storage amal yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Aplikasi yang baik sudah siap sebelum internet mati. Muslim yang cerdas sudah siap dengan bekal takwa sebelum nyawa dicabut. Jangan biarkan surat kita kosong saat hari perpisahan itu tiba. Lalu yang terakhir, kita masuk ke bagian rangkuman. Yang pertama, perhatian persisten data. Memahami sifat memori. RAM cepat tapi volatil, disk lambat tapi abadi. Strategi jangan simpan semuanya ke disk. Simpan hanya data krusial untuk menjaga performa karena operasi tulis ke disk itu mahal bagi baterai dan CPU. Yang kedua, async storage. Standar penyimpanan lama yang mulai ditinggalkan. Asynchronous berbasis promise lambat karena harus melewati jembatan React Native.
String only hanya bisa menyimpan teks. Objek JSON harus di stringify dan di parse manual, yang bisa memblokir UI jika namanya besar. Lalu yang ketiga, MMKV, yaitu standar penyimpanan baru yang wajib digunakan. Synchronous dan GSI berbasis C++ memotong jalur birokrasi jembatan, operasi baca tulis instan tanpa await. Keunggulan 30 kali sampai 100 kali lebih cepat dari asset storage. Lalu yang keempat, secure store. Berangkas digital, tetap data rahasia. Enkripsi hardware, MMKV atau storage menyimpan data dalam teks biasa yang bisa dibaca jika HP di root. Lalu use case hanya untuk token out dan password. Jangan simpan data besar di sini karena lambat dan kapasitasnya kecil. Yang kelima, offline first architecture. Aplikasi tetap jalan meski sinyal mati. Caching, tampilan data lama dari disk dulu. Baru ambil data baru dari internet. Optimistic UI, saat user nge-lag dalam kondisi offline, ubah tombol jadi merah duluan, lalu simpan request version Kiwi untuk dikirim nanti saat sinyal kembali. Baik, sekian dari saya dalam membaca modul pertemuan 12 ini. Apabila ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.